pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan praktikum densitas. Nah, di mana dalam praktikum densitas tersebut kita memerlukan alat-alat nih. Yang pertama ini ada neraca, lalu ada beker glass. Nah, untuk yang beker besar ini dia diisi 200 ml. Lalu ini ada beker gelas kecil yang kosong, ada pipet, terus ada mikrometer sekrup, lalu ada jangka sorong, dan terakhir ada beban-beban. Nah, di sini kan ada 3 jenis beban ya. Ada yang beban warna kuning, terusnya yang warna perunggu, lalu yang warna perak. Perak kayak ini nih. Nah, ini nih. Namun pada kesempatan kali ini kami hanya akan mempraktekkan untuk beban berwarna kuning saja, kayak gini aja, beban ini. Nah, untuk cara-caranya untuk setiap beban itu sama aja. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke cara pengukuran bebannya. Di sini kita akan menghitung volume dari beban kuning ini, yang mana ini bentuknya balok kan ya. Nah, adik-adik tahu nggak balok rumusnya apa? Ini pasti di SMP atau SMA udah pernah belajar ya. Nah, rumus volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Maka untuk mengetahui volume balok kuning ini, kita harus mengetahui pertama panjang dari balok kuning ini. Panjang itu dari sini ke sini, lalu lebar dari sini ke sini. Lalu ketebalannya, nah ketebalannya di sini. Untuk mengukur panjang dan lebar itu kita menggunakan jangka sorong. Lalu untuk ketebalan kita menggunakan mikrometer sekrup. Oke, selanjutnya di sini kami akan mempraktikkan cara mengukur panjang dan lebar dengan menggunakan jangka sorong. Oke, sekarang kita akan memberitahu cara mengukur panjang dan lebar dari balok ini dengan menggunakan jangka sorong. Perlu diketahui untuk di jangka sorong di sini ada skala utama ya. Ini hampir mirip dengan penggaris nih. Ini. Lalu untuk nilai skala terkecilnya, ini kan dari 0 ke 1 nih ada 10 garis-garis ya. Nih. Berarti nilai skala terkecilnya itu 1 dibagi jumlah garis-garis yang kecil ini. Nah, garis kecil ini kan ada 10, berarti 1 dibagi 10 itu 0,1. Tapi belum berarti dari situ. 0,1 tadi itu hanya nilai skala terkecilnya aja. Nah, untuk mengetahui ketelitian pasti dari jangka sorong ini, kita juga harus memperhatikan, nah ini 20 garis skala nonius ini. Jadi jangka sorong itu nggak melulu hanya 20 ya adik-adik, ada juga yang dia hanya 10 skala nonius, jadi hanya 10 garis. Nah, ini untuk saat ini kita memakai jangka sorong dengan skala nonius 20 garis. Nih. Jadi untuk ketelitiannya itu nilai skala terkecil dibagi skala nonius. Tadi skala terkecilnya kan 0,1. Berarti 0,1 dibagi skala noniusnya ada 20. Nih, garis ini ada 20. 0,1 bagi 20 jadi 0,005 untuk ketelitiannya. Jadi semakin tinggi skala nonius semakin teliti nih, semakin akurat hasil pengukurannya. Oke, sekarang kita akan langsung perhatikan cara mengukur panjang dan lebar. Tadi telah disepakati di awal untuk panjang itu ini kiri ke kanan, lalu untuk lebarnya dari bawah ke atas. Oke, ini ngukurnya bisa begini atau gini pun bisa ya, sama aja. Sekarang kita akan ukur. Nah, saat sudah diukur kita lihat nih garis nolnya itu dia ada di mana. Di sini kan ada di garis ke 5 setelah angka 3 ini, jadi di 3,5. Nah, cuman kita 3,5-nya ini belum tahu 3,5-nya tuh 3,5 berapa sih. Nah, inilah fungsinya jangka sorong. Kalau hanya melalui penggaris kan kita hanya langsung melihat, oh ini ukurannya 3,5, oh ini 3,6. Nah, dengan jangka sorong kita bisa tahu nih angka di belakangnya atau ketelitiannya berapa. Di sini kan 3,5
tepat nolnya ini ada di setelah garis kelima setelah 3, jadi 3,5. Nah, kita tinggal cari nih sisa belakangnya berapa. Di sini untuk jangka sorong, nah ini di sini untuk jangka sorong, kita untuk melihat ketelitiannya, kita lihat dari garis ini, garis yang 20 tadi ini, kita lihat dia di garis mana yang garisnya itu paling sejajar. Coba kita dari 0 ini enggak sejajar, lalu 0,5 enggak, lalu 1 kita lihat enggak, 1,5 juga enggak, 2, 3 enggak, 4. Nah, ini dia ada di 5 adik-adik nih, di skala 5 dia sejajar, perhatikan. Nah, ini di skala 5 ini. Oke, di skala 5 ya. Tadi kita udah sejajar, berarti 3,5 ditambah ini kan 0,05. Berarti karena ini di garis 5, berarti ditambah 0,05 ini nih. Di 5 di sini. Berarti untuk nilai pengukurannya untuk panjangnya itu adalah 3,55. Kenapa 3,55? Kenapa 3,55? Tadi dijelaskan itu skala pengukuran skala utama ditambah dengan pengukuran skala Nonius. Nah, untuk skala pertamanya kan tadi di 3,5. Terus kita mau tahu nih ekornya berapa. Nah, cari di skala Nonius ini. Di sini yang sejajar itu angka 5. Berarti dia ada di 0,005 nya sini ya. Jadi untuk nilai pengukurannya 3,5 tambah 0,05 hasilnya 3,55. Nah, ini untuk panjang. Untuk panjang jadi panjangnya itu 3,55. Lalu untuk lebar. Nah, untuk lebar juga sama. Kita jepit seperti ini. Nah, kayak tadi diulangi lagi ya, untuk yang skala utama dia pengukurannya ada di ini nih. Ada di 1,6. Tapi 6 ini mepet banget nih, hampir ke garis 6-nya. Cuman karena ini kita pakai jangka sorong, jadi kita bisa tahu nih bener-bener ketelitian dari lebar ini berapa sih. Nah, karena di sini skala utamanya 1,6, lebih dikit. Nah, lebih dikitnya kita cari di skala Nonius. Dari skala Nonius bisa kita perhatikan garis yang paling sejajar itu ada di angka 2. Nah, ini ya, garis di angka 2 ini lihat paling sejajar. Maka hasil pengukuran untuk lebarnya kita sepakati ada di 1,6 ditambah skala Nonius 0,02. Nih, 1,02. Berarti untuk pengukuran totalnya ada di 1,62 cm. Oke, lalu yang kedua, kita akan mengukur tebal dari balok ini dengan menggunakan mikrometer sekrup. Nah, ini mikrometer sekrup lebih sakti nih, dia lebih teliti dari ini jangka sorong ini. Tadi kan kita udah sepakat ya bahwa ini itu panjang, ini lebar. Maka untuk tebalnya itu dari sini ke sini, ini ke sini. Jadi gini. Oke, kita langsung saja. Kita buka dulu. Kita masukkan seperti ini, terus sampai dia nggak memutar lagi, Nah, ini dia udah mentok nih. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk ketebalan ininya nih, baloknya.
Di sini ini kita ada skala utama. Ini dalam milimeter ya. Berarti kalau kita dalam perhitungan nanti akan menggunakan senti, milimeternya jangan lupa kita konversikan dulu ke sentimeter. Oke, seperti ini. Ini untuk pengukuran utamanya. Nah, di sini cara mengetahui pengukurannya pertama-tama ini. Lihat dari garis yang ini. Nih, yang lingkaran ini kita lihat dia berhenti di titik mana. Di sini dia ada di nih 15,5. Jadi ini kan 0 sampai 5, berarti 0 1 2 3 4 5, lalu bawahnya ini 0,5 nih. Jadi kalau ada di garis ini berarti dia 1. Tapi kalau ada di sini misalkan berhenti, si bulatan ini berhenti di sini berarti 0,5. Nah, sekarang ini kan dia lebih dari 15,5 nih. Karena ini kan 15. Ini 15. Ini 0,5. Berarti 15 tambah 0,5 kan 15,5 ya. Cuman dia mau ke 16 itu kurang dikit. Nah, ini belum melewati garis 16 nih. Belum melewati garis 16 mili. Nah, berarti untuk skala utamanya kita udah tahu nih, pengukuran skala utamanya itu ada di 15,5 mili. Nah, kita tinggal nyari belakangnya. Belakangnya berapa? Nah, kita lihat dari sini. Ini tuh untuk skala non-use-nya ada 50. Nih. Ada 50. Jadi kalau tadi jangka sorong hanya ada 10 dan 20, di micrometer skrup nih ada 50 nih. Jadi dia akan lebih teliti lagi. Nah, cara makainya tadi kan kita udah muter mentok nih. Ini karena bahannya keras. Jadi kita cukup menekan sampai mentok di putaran pertama ini. Tapi misalkan adik-adik nanti akan mengukur, contohnya seperti benda-benda yang ketebalannya itu nggak padat kayak gini, contoh kayak busa seperti ini, atau misalkan mungkin sabun yang mana kalau kita muter terlalu keras itu kan dia akan masuk tuh seperti ini, akan masuk ke dalam seperti ini. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini kita nggak dipakai sih sebenarnya, cuman ini untuk memperhatikan aja kalau kita pakai barang yang nggak padat gitu. Nah, kalau kita bendanya itu nggak padat seperti ini, kita puter tapi jangan sampai mentok, cukup hanya sampai nyentuh, sampai dia nggak ada celah lagi, hanya nyentuh, nggak nekan, hanya nyentuh. Saat udah disentuh kita puter ini sebelah kanan pelan-pelan, tek, ada suaranya, mungkin kedengeran nih. Nah, tuh, dek. Ya, oke. Nah, tadi kita balik lagi. Berarti kita tinggal nyari sisanya nih 15,5 tuh sisanya berapa sih? Nah, saya dari sini kita lihat ini ada di 35 adik-adik. Nih. Berarti tinggal ditambahkan saja. Karena ini dalam mili semua. 15,5 tambah 0,35 mili. Karena ini 35 ya, jadi 0,35. Berarti untuk total tebal dari si balok ini adalah 15,5 tambah 0,35, yang mana hasilnya adalah 15,85 mili. Berarti kalau misalkan kita nanti mau ngitung volumenya itu kan dalam senti, berarti dibagi 10 tuh, berarti dia ada di 1,585. Oke, kita dapat sekarang untuk tebal baloknya 1,585 cm. Oke, jadi untuk di percobaan densitas ini kita akan mengetahui massa jenis dari zat cair ini, yang mana pada kesempatan kali ini kita menggunakan zat cair air mineral, air biasa, air keran. Yang kita tahu untuk massa jenis air berapa? Ada yang tahu nggak? Ya bener, 1. Nah, di sini kita mau buktiin bener nggak sih si air itu tuh 1 massa jenisnya gitu. Seperti yang kita tahu tadi kan ya, massa jenis air itu 1. Nah, kita sebagai akademis itu harus bisa membuktikan bener nggak sih 1. Cara buktinya gimana? Ya ini dengan praktikum densitas ini. Oke, pertama-tama langkah yang harus kita lakukan adalah tadi kita kan udah tahu panjang, lebar, dan tebalnya tuh. Jadi kita udah tahu tuh volumenya berapa.
volume kan tadi panjang kali lebar kali tinggi. Ya, sekarang kita akan mengukur masanya nih. Masa yang pertama harus kita ukur yaitu tadi masa balok yang udah kita ukur pakai jangka sorong dan micrometer stroke. Lalu masa ini beker kosong. Oke, pertama kita akan menimbang masa dari balok ini. Oke, mungkin untuk penggunaan neraca teknis seperti ini udah dijelaskan di praktikum lain ya. Pertama-tama kita harus pastikan nih ininya di 0 dulu. Kita langsung masuk ini, masukin benda yang akan kita timbang masanya ke sini. Ini kan otomatis keangkat ya, jadi nggak nol lagi nih. Kita samakan sini. Kita yang besar dulu. Misalkan sini 100. Kasih kebesaran. Nah, di sini ada sekitar 70 gram lebih nih. Kita tinggal tambahin ini. Nah, masih kelebihan berarti ada di 4. Kalau 4 dikit lagi berarti di 5 kelebihan. Berarti sini dari benar di 4. Lalu nah, nih. Atau kalau cara cepatnya kita lihat ayunannya nih. Kalau ayunan atas sama bawah sama berarti itu udah kemungkinan sejajar. Nah, ini dia ada di, pertama kita lihat sini yang ke 70, berarti 70 gram ditambah ini berapa? 4. Berarti 70 tambah 4 74 gram. Koma berapa nih? Di sini kan dia 0,25 baru ini 1238 0,28. Berarti 74 tambah 0,28 jadi 74,28 gram. Nah, jadi untuk balok ini masanya itu di 74,28 gram. Oke, selanjutnya kita akan menimbang dari masa beker kosong ini. Oke, jadi cara pengukurannya sama seperti yang balok tadi. Untuk masa beker kosong, kita telah melakukan penimbangan yang mana beratnya itu ada di ini 40, terus nyala ini tambah 7, berarti 47, nah ini dia ada di garis ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada di 0,06. Sekali lagi ada di 0,06, berarti 40 tambah 7 tambah 0,06. Jadi untuk total pengukuran gas bekernya itu masanya ialah 47,06. Oke, setelah tadi kita ada mengukur masa balok dan masa beker kosong, selanjutnya kita akan mengukur masa balok ini di dalam air. Pertama kita harus tadi ini pasti ini 0 ya. Lalu dalam nilai teknis ini ada fasilitas ini. Nah, ini bisa dikatakan seperti ini. Pastikan ini jangan sampai menyentuh ke penimbang yang bawah ini, karena kalau kesentuh akan mengubah dari ini lagi. Ini akan tetap 0 karena dia nggak nyentuh dari logam apa ya, alas penimbangnya. Lalu kita masukkan ini beker berisi 200 ml. Loh Pak, kenapa kok 200 sih? Kenapa nggak 50 biar hemat air? Nah ini di sini kan nanti baloknya akan digantung nih. Kalau misalkan dia terlalu ke bawah, nanti baloknya itu nggak melayang, dia ada di sini. Dan kalau baloknya itu ada di dasar permukaan atau nyentuh permukaan, dia masa yang kehitung itu nggak akan akurat. Itulah kenapa kita ambil 200 biar dia baloknya melayang di sini nih. Jadi kita bisa tahu masa jenisnya itu berapa sih, masa jenis dari balok ini. Pertama-tama kita masukkan ke sini, taruh di atas,
Lalu berikutnya kita ikat. Ini kebetulan dari ikat nih, kita patut bersyukur karena sudah disediakan dengan yang keikat begini. Tapi kalau kalian di praktik ini nggak ada ikatannya ya, jadi kalian harus ikat sendiri. Terus pastiin juga ngukur nih kira-kira kalau dicantolin di sini itu dia melayang nggak sih, pas enggak? Kita harus tahu ininya. Nah ini pas nih, jadi udah bisa kita masukkan. Kita bisa langsung masukkan seperti ini. Kita masukkan talinya, 1, 2 dan lepas. Nah seperti ini. Jadi dia pastikan melayang ya, jangan sampai dia nyentuh ke permukaan. Karena kalau nyentuh ke permukaan nanti massa yang kebacanya itu nggak akan akurat dan nggak akan sama. Oke, the next step atau langkah selanjutnya adalah ini. Tadi kan ini udah ada beban nih kegantung. Nah kita langsung ukur di sini. Kira-kira menurut adik-adik nih logikanya, massa sebelum dimasukkan ke air sama massa setelah dimasukkan ke air lebih besar yang mana? Bingung kan? Nah, cara tahunya dari pakai ini. Kita lihat sekarang. Nah ini, untuk di 70 aja. Ini 70 masih 0 loh, berarti ini untuk 70 beban, 70 gram beban itu belum seimbang. Malah kebesaran dia. Sedangkan tadi kita saat sebelum dimasukkan ke air itu 70 lebih kan. Nah ini, saat dimasukkan ke air ini 70 aja itu masih kebesaran gitu. Berarti dia dari angka sebelumnya. Nah, di 60. Jadi kita atur lagi. Oke, setelah melakukan penimbangan didapatkan hasil ini 60, 5 dan 0,9. Berarti untuk massa balok di dalam air itu 60 ditambah 5 ditambah 0,9, jadi 65,9. Oke. Jadi kita udah tahu ya tadi massa balok dalam air itu ternyata kesimpulannya lebih ringan dari massa balok yang tidak berada dalam air. Jadi tadi massa balok sebelum dimasukkan ke air itu ada di 70-an, lalu setelah dimasukkan ke air ini dia massanya berkurang. Kenapa? Karena sini ada pengaruh dari massa jenis si air ini yang akan kita cari saat lagi. Oke, kita sini dinolkan lagi, ini juga ini. Nah, perlu diingat setelah seperti ini jangan langsung diangkat, jangan langsung dipindahkan. Jadi ini kan lihat ada penambahan massa di sini. Jadi kan tadi kita ambil air itu pas di 200 mili. Tapi setelah ditambah balok otomatis kan permukaan air ngangkat nih ke atas tuh penambahan. Nah untuk selanjutnya kita ambil beker kecil kita dan pipet. Lalu kita akan ambil air ini, penambahan air ini sampai dia menyentuh angka di 200 lagi. Terus ini kita pakai pipet yang kecil biar makin teliti ya adik-adik. Karena kalau pakai pipet yang besar itu lagi pakai selang, nanti nggak akan teliti, akan ambil banyak banget. Terus, nah dikit lagi nih. Coba kita ambil aja tuh semua sampai merang, terus tetes. Nah, udah. Oke. Jadi ini airnya nih. Selanjutnya kita ambil lagi baloknya. Ini balok udah selesai berarti. Jadi ini jangan lupa buatkan seperti sedia kala. Ini 0 dari 0 kan. Oke, jadi yang beker gelas kecil tadi yang udah diisi air setelah kita lakukan penimbangan itu dapat di ini 54,5.
didapatkan dari 50 tambah 4 tambah 0,5, berarti massa beker kecil berisi air ini jadi 54,5. Oke, untuk pengambilan data terakhir nih, senang nih kayaknya yang terakhir, tapi hitungannya banyak. Nah ini, jadi untuk yang terakhir, setelah kita mengukur massa beker kecil dengan air, pertama-tama kita akan mengukur diameter dari tabungnya ini. Caranya gimana? Nah ini, jangka sorong kan ada dua, ini dan ini. Ini digunakan untuk mengukur bagian luar, sedangkan ini untuk bagian dalam-dalam. Nah ini biasanya untuk mengukur volume nih pakai ini nih. Nah kita masukkan ini seperti ini, set sampai nggak mau gerak lagi. Nah ini hasilnya ada di 4,645, dari 4,645. Lalu setelahnya kita akan mengukur tinggi air. Nah tinggi air itu kita gunakan fasilitas yang ada di Jangka Sorong. Kita bersyukur nih Jangka Sorong punya banyak fasilitas nih. Kita masukkan ini sampai nyentuh ke permukaannya. Nah ini setelah tersentuh nih, berarti tinggi air seperti segini. Hasilnya ada di ini, ada di 0,485 cm. Oke, sekian untuk cara-cara mengukur densitas atau massa jenis dari air. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penjelasan, lalu kalian jangan lupa untuk membuat laporannya nanti ya. Sekian dan terima kasih.